Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku dan teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Guru-guru besar yang lebih memahami namanya bambu unik ya, atau bambu betuk. Di sini malam hari ini kita sudah melakukan hajat ya. Nah, di sini saya beritahukan kepada seluruh sobat dan teman-teman ya, seluruh yang namanya agama Islam ya, kita barang yang seperti ini jangan dikatakan kita punya sesuatu, itu adalah punya kodam, itu adalah karena Allah. Jadi kita mendapatkan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya beritahukan kepada saudara dan saudara ya, kita anggaplah ini barang alami, bambu ya, tapi dia punya unik sekali ya, unik, bukannya petuk. Nanti kita bicarakan masalah petuk, soalnya sampai sekarang saya petuk itu baru saya terasa susah, bukan sembarang. Jadi bukan masalah petuk yang berhadapan, jadi walaupun tidak berhadapan, jadi maksudnya ininya, jadi ininya ini posisinya di sini, yang di sini sepertinya di sini, jadi dia ke sini. Jadi bukan ininya aja, jadi kalau ininya walaupun di pinggir walaupun di bawah, yang penting di dalam ruasnya ini. Saya sudah paham betul itu, mungkin saya belum mendapat yang seperti itu, jadi saya belum tahu. Jadi yang sudah banyak ini kita mau mulai kan, kita mau kasih tahu cara memakai dan mujizatnya ya seperti apa. Dan sobat dan teman-teman dan guru besar ya mungkin lebih paham dari kita, soalnya yang bisa mewaris ini, yang bisa mengetahui kebatinan ini, satu keturunan ya sobat, yang kedua takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu dan kehadiran kita, dan yang ketiga itu adalah belajar. Nah, belajar dengan keturunan, dengan sudah ditakdir Allah Subhanahu wa taala itu kan beda. Jadi kalau kita belajar dan mempelajari kan beda. Nah, jadi di sini pernah kemarin posting kan, posting ini bambu kuning ini luar biasa. Cuman kita ambilkan dia di sarang serangga. Setelah kita ambil, kita sudah ditunjukkan oleh kodamnya itu kan Allah ya. Jadi melalui syariat Allah itu dia menunjukkan ke kita dia ada kekebalannya. Jadi maka saya ambil karena saya pernah dengar orang tua saya dulu ditunjuki, disuruh nyari, tapi bukan bambu ini. Jadi bukan disuruh ngambil bambu yang seperti apa, bulu yang kuning. Yang penting ada serangganya, pada saat itu dia tidak mendapati. Jadi salah saya coba, saya cari, ketemulah bambu kuning ini ya sobat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ya. Semoga yang menonton ini paham, memahami, kita tidak ada melalui akan syirik, soalnya yang namanya di makhluk-makhluk di atas bumi ini ada makhluk Allah. Jadi namanya ada kelebihan itu Allah yang mengizinkan, Allah yang menitipkan. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak ada berlebihan tanpa kecuali Allah ya. Nah, jadi di sini dua macam ini, saya sudah tahu dua. Nah, kalau sobat-sobat bilang, guru-guru besar saya bilang ya, yang paham, ini kan ada ngomong kan itu tupang sari. Dianggaplah kita ini tidak tahu namanya. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Kalau kita ini kurang paham nama-nama bambu ini, kalau dapat contoh yang seperti ini, diambil sobat dan saudara-saudaraku, dibawakan ke rumah, dibersihkan, ya, dihayati, dimimpikan, misalnya itu kan dibayangkan dengan maksudnya apa barang ini seperti ini. Jadi kalau ini ada yang ngomong, sobat-sobat saudara-saudaraku ini ada pernah ngomong itu tupang sari kata ya. Kalau kita tuh saya tidak memahaminya seperti itu, saya merasa ada rasa di batin saya kegunaannya itu dengan saya mengambil itu langsung, nanti malam dia dapat petunjuk langsung saya ambil, bukan saya ngambil ini tupang sari, ini petuk, ini yang seperti itu kayak macam ini. Saya mohon maaf itu saya tidak memahami yang seperti itu. Yang saya cari itu memang dia tuh memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memang ada tik, nah, seperti itu. Nah, jadi cara mengelolanya sobat dan saudara-saudaraku dan guru-guru besar kita ya bermacam-macam.
Jadi jangan kita mengatakan orang itu yang seperti itu mengelola, namanya firman Allah, dan semoga mungkin tidak jauh dari yang namanya dari yang Islam ya, dari agama kita bersama ya, yang Islam kita beda-beda lagi kan. Kita jangan lari daripada ayat Al-Quran mengelolakan ini. Jadi Allah itu menciptakan kodam itu dan ruh ya, manusia, jin, setan itu sama. Sama. Jadi kita mengelolakan ini ya sama-sama kita. Jangan salah pergunakan. Jangan mentang-mentang anak ngelik ampuh. Kita bisa sendiri aja ngetesnya. Enggak kita tayang-tayang, tidak boleh kita apa? Pamer-pamer sebetulnya. Itu anugerah Allah, mujizat Allah. Bisa kita tes itu sudah izin Allah. Tapi kalau Allah tidak meredokan lagi atau tidak mengizinkan lagi, percuma. Firman Allah mengatakan, Allah haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan upaya kecuali pertolonganku. Jadi tidak ada kita melebihi, tidak ada kekurangan, itu sama. Jadi cara memakaikannya ini ya, mohon maaf ya kalau kita ya, karena kita hajati ya, kita sudah kerjakan seperti ini. Nanti ada sobat-sobatku mau dicoba silakan ya, karena kalau kita itu mengambilnya ayat dari ya, mohon maaf ya, dari surah Yasin. Ini Yasin kita ya. Kalau tidak lagi kita Yasin Fadilah ya, kita lengkap ya, kita lengkap. Nah disinilah Allah menurunkan surah Yasin ini dengan kunci ayat tadi, kunci tadi ya kita pakai kan, ini Yasin kita ya, Yasin Fadilah. Nah di sini mohon maaf ya, mohon maaf sekali guru besar dan ahli-ahli kebatinan, saya tidak ada mamer, tidak ada membuat batas ya. Yang saya syaratkan ini ya sesuai dengan ajaran Islam kita ya. Ini tidak cukup aja di kita surah. Nah di sini tertulis ayat 9 ya sobat ya. Di ayat 9 boleh dibuka ya. Saya tidak membuka karena saya sudah, mohon maaf ya, sudah agak lebih paham ya. Di ayat 9 itu firman Allah mengatakan ya, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fasyanahum fahum la yubsirun. Nah, di situ dibuka ya sobat dan sobat. Ayat 9 itu dengan arti ya, berarti apa sebenarnya arti itu dengan Allah menurunkan firman itu ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fasyanahum fahum la yubsirun. Nah, di situ, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Itu dibaca ya 3 kali atau 7 kali atau 11 kali ya. Itu contoh. Yang kedua, ayat surah Yasin ini mengandung di ayat salamun qaula mir rabbir rahim ya. Salamun qaula mir rabbir rahim itu ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salam ya, salam dari Dia. Allah selalu mengucapkan keselamatan kita. Itu ya artinya salamun qaula mir rabbir rahim ya. Itu salamun qaula mir rabbir rahim. Nah, jadi di situ sobat dan saudara-saudaraku dan teman-temanku ya, guru-guru besar kita mungkin guru besar mungkin paham. Jadi jangan sampai kita salah jalan ini ya. Ini betul-betul kita amalin dengan langsung kita kerjakan. Kalau kita tidak paham, tidak bisa, yuk cari orang yang bisa dia meminta untuk kita, bisa asal betul-betul untuk kita. Tapi jangan yang dibikin-bikin ya, bukan itu ada yang buatan-buatan manusia itu. Jadi sobat-sobatku dan saudara-saudaraku, mohon maaf terlebih dahulu, karena nanti meyakini tidak ada gunanya nanti. Yang pertama ya, yang kedua ya ayat 9, dan ini salam kalam Robin ayat 52 ya. Dan ini ada 67 misalnya. 67 ini di sini ada ayat terakhir lah ya. Terakhir itu innama amru iza arodan saya kulalahukun fayakun. Yang terakhir itu 3 atau 7 juga, 7 kali juga kan. Jadi yang membawa
ini, kodam ini berpengaruh, ya kalau pendapat bagi saya dengan berpengalaman dalam ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT ini, ya surah Yasin inilah yang menunjukkan untuk betul-betul kekebalan, pengasihan, ya, untuk penguasain, untuk sebagainya segala macam itu urusan Allah. Kalau mau titipan kebal, mau menguasai segala macam, ya sesuai dengan bambu yang kodam yang sudah diturunkan di sini. Karena itu ya kan Allah yang mengetahui dan segalanya. Jadi di hajat itu boleh kita berturut-turut, tapi dengan satu syarat, kita melakukan puasa. Bagaimana puasa itu? Islam mengatakan, ya, Islam mengatakan untuk berpuasa Islam, ya, syariat Islam, hukum Islam, kalau kita menuruti agama Islam, ya, ke Nabi kita ya, ke-25 Nabi Muhammad, disengajakan puasa sunat itu punya tujuan. Jadi puasa itu kita Senin, Kamis. Jadi kita harus berpuasa. Jadi kita hajat tadi meminta 7 kali hajat, boleh dikelang, boleh untuk hajat 7 kali Senin Kamis, Jumat boleh langsung berpuasa di hari Senin sampai Kamis 7 kali. Tanpa itu tidak akan bakalan bisa ampuh, bisa nempel ke jati diri kita, nempel ke batin kita. Intinya, sobat-sobatku dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ya, mohon izin dulu terlebih dahulu yang mengetahui. Kalau memang salah, tolong di komen. Konten saya ini, saya tidak melebihi, tidak mengurang, yang apa adanya isi ayat Al-Quran ini sesuai dengan arti-artinya, dengan tujuan-tujuannya. Semoga kita sama-sama memahami. Yang inilah baru saya coba, ya, karena saya ambil barang ini, bambu kuning ini, saya tahu yang paling terkuat bambu kuning inilah, energi yang saya ambil kemarin yang paling kuat. Yang kedua yang ada yang bambu yang itu cahaya memang luar biasa, tapi energinya hampir sama dengan yang seperti ini. Cuman yang ini yang sudah ada sarang serangga, ini kan penuh, ini sarang serangga penuh. Setelah saya buka seperti ini. Kenapa? Saya sudah ada petunjuk dari Allah SWT, bukan siapa-siapa memberitahu saya. Di sini ada juga sumber kekebalan, sumber pengasihan di sini. Kenapa saya beri sumber ada pengasihan dan kekebalan? Di sini ada yang cabang 2, ya. Di sini ada yang cabang 2 di sini. Nah, ini cabang 2 ini. Ini cabang 2 asli, cabang 2 ini dari bawah ini. Kalau yang petuk saya tidak ada, ya. Saya berani sekarang tidak, saya sudah tahu kode petuknya, ya. Seperti itu. Memang kalau itu raja, itu kan, itulah sebetulnya raja bambu-bambu yang ada kita dapat. Tapi alhamdulillah kalau yang seperti ini kita sudah dapat seperti itu, insya Allah sudah bersyukur kita. Ini sudah sama sebetulnya, tapi karena yang petuk itu kita buktikan nanti kalau kita sudah dapat yang asli itu, ya. Kalau memang ada izin Allah kita dapat, kita mungkin dapat, soalnya itu urusan Allah. Kalau masalah bersih kurang bersih, yang penting kita sudah mengetahui kodam atau kejati diri kita itu punya kodam, atau bagaimana belajar itu, ya, kita belajar itu. Karena kebanyakan kodam dari jati diri kita punya kebatinan itu sebagai kita mengamal. Yang terutama kalau bagi saya itu punya kebatinan itu banyak bermacam, ada hikmahnya, ada apa namanya itu kodam pendamping. Yang intinya jangan lari dari ayat Al-Quran apapun bentuknya itu, ya. Ayat Al-Quran itu Allah berfirman, itu punya mujizat luar biasa, Al-Fatihah luar biasa, Qul ya, Ikhlasku luar biasa. Nah, ini saya kasih, ya, yang ini sabar, ya. Yang lain kan masih banyak kita punya, ya, tapi belum ada yang 100% petuk, karena saya sudah koordinasi dengan senior kita, ya, yang di sana, yang nama petuk itu di dalam. Jadi kalau masalah petuknya harus berhadapan, tidak dibutuhkan
itu tidak dibutuhkan. Betul ya? Saya sudah tahu tidak dibutuhkan. Yang saya cari, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cari ya, cari yang muncungnya di sini ya. Tolong perhatikan yang punya kita nih. Ininya di dalam ini berarti ininya di luar. Jadi yang di atas carinya di sini. Jadi sininya di luar. Jadi dia tetap ketemu di dalam ini. Sobat dan saudara-saudaraku. Jadi kalau yang ini ke sini, petuknya tetap dari sini, ya dari sini. Ini saya contoh dari sini. Yang ini tetap benar karena dia ke arah. Yang dari atas pernah dari sini di luar sini ke sini. Itu mohon maaf ya, sobat-sobat dan saudara-saudaraku. Jangan dibohong-bohongi, itu bukan petuk. Saya sudah tahu mujizat petuk itu seperti apa. Jadi kalau memang sudah dapat petuk itu, sudah nasib kita. Itu ampuh dan kita saya belum bilang lah, karena itu Allah yang mengetahui. Nanti kalau memang kita dapat yang petuk itu, yang ketemu yang seperti itu, kita buktikan apakah memang betul kelebihannya ada memang, apakah memang itu bisa dijualkan beli ataukah tidak, ataukah memang itu apapun kelebihannya. Jadi sampai di sini dulu ya, karena soalnya kita malam ini kita nampil yang dapat. Jadi kalau orang menyaci kita ya, kalau kurang meyakini, karena Allah segala mengetahui, percayalah saya berbicara ini mulut saya Allah kena Allah. Kalau saya bohong Allah, tapi saya tidak ada niat untuk membohongi. Dengan mujizat saya sendiri, dengan izin Allah, saya merasa energi yang kuat bambu ini. Nah, karena di sini saya tampilkan yang ini saya ya. Di sini saya mana ada ke atas, ke bawah semua, tapi belum ada petuk. Maka saya memang luar biasa. Ini kan ke bawah semua ini. Petuknya itu ke bawah semua. Kata saya bakal petuk itu. Tidak. Itu kan ada yang di atas, sudah saya cek itu. Saya ini luar biasa ini kodamnya. Tapi nanti ya, ini sebagai saran. Tapi kalau mau memasuki kodam bambu ini yang melalui ini, ataukah karena kodam itu Allah mengetahui segalanya bentuknya. Jadi kalau nak memakainya atau itu, kalau kita tidak mampu ya ada orang yang mungkin bisa yasin, tapi pakailah surah yasin ini sebaik mungkin, yang murni, yang ikhlas. Kan surah yasin ini yang paling bermanfaat, yang paling luar biasa ya. Nah, itu Allah itu yang jangan dibikin surah yasin ini dibikin tidak benar, itu salah, hati-hati itu. Jadi surah yasin ini tidak main-main, tidak macam-macam. Ini Allah mengizinkan ya, mendoakan itu benar. Nah tapi kalau kita makai untuk mau masuk ke kodam, itu ampuh sekali, sesuai dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Jadi kodam itu masuk karena Allah, tidak masuk karena Allah. Jadi dengan niat kita sungguh-sungguhnya, dengan doa-doa itulah kita pakai langsung. Luar biasa kalau kita pakai puasa Senin Kamis. Itu memang syariat Islam yang dianjarin ya. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah mohon ampun, dengan seluruh saudara-saudara mohon maaf, lebih terkurang ada kata-kataku ataukah agak menyeleweng, mohon maaf ya, karena manusia tidak ada luput dan kehilapan, mohon dimaafkan. Semoga Allah mendengar, semoga sobat-sobatku yang paham, yang mengetahui, yang senior dari saya tidak ada membeda-bedakan, sama, namanya ayat Al-Quran itu sama, tapi karena saya sarankan untuk menujunya dengan surah Yasin yang lebih akurat, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan kita juga meyakini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.